Halo Sobat Bahasa dan Sastra, selamat datang di Siniar Balai Bahasa DIY, di mana kita bisa belajar bersama seputar bahasa, budaya, dan pendidikan. Saya Emanuela Intan yang akan menemani teman-teman semua di Siniar Balai Bahasa DIY. Kali ini kita akan membahas seputar KKLP, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi yang belum tahu, UKBI adalah alat uji yang dirancang untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta, penyelenggaranya dilakukan oleh Balai Bahasa setempat. Untuk mengupas tuntas seputar UKBI, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial banget. Sudah ada Bapak Mulyanto hari ini bersama kita. Beliau merupakan narasumber yang spesial banget hari ini nih buat teman-teman semua. Beliau ini merupakan Widya Bahasa Ahli Madya di Balai Bahasa Yogyakarta. Terima kasih pemirsa. Saya Mulyanto, staf di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan memang pekerjaan sehari-hari kami di tim kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Ya, betul. Jadi teman-teman semua, beliau merupakan Widya Bahasa Ahli Madya Balai Bahasa dan beliau merupakan koordinator atau juga tim kerja ya Bapak dari KKLP UKBI Balai Bahasa. Oke Bapak, kita akan berbicara seputar UKBI nih Pak, supaya mungkin teman-teman yang menyaksikan bisa mengerti nih Pak, bagaimana sih UKBI itu, cara kerjanya seperti apa, dan mungkin kita akan membahas dari yang awal dulu nih Pak. Bagaimana sih bisa diceritakan secara singkat, disampaikan secara singkat, UKBI itu memiliki tujuan ya Bapak pastinya ya Pak. Nah, tujuan pelaksanaannya seperti apa? Mungkin boleh disampaikan nih Pak kepada teman-teman. Seperti apa? Oke. Terima kasih. Jadi dulu namanya KKLP UKBI ya, sekarang tim kerja UKBI. Jadi kalau UKBI itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah memartabatkan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya yang utama. Jadi ketika kita mengemban tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tentang bendera bahasa salah satunya. Nah, itu kita mengembangkan infrastruktur bahasa Indonesia, terutama ada ejaan, ada tata bahasa, ada kamus, KBBI, kemudian satu lagi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu salah satu syarat supaya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang bermartabat di dunia. Artinya sejajar dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Nah, sekarang ini bahasa Indonesia sudah jauh lebih baik ya, karena sebenarnya bahasa Indonesia itu baru berusia sekitar 96 atau 97 tahun ya. Kalau dibandingkan dengan bahasa yang lain memang kalah jauh, tetapi jumlah penutur bahasa Indonesia sekarang itu sudah menempati peringkat 10 di dunia, jadi sudah luar biasa banyak. Oleh karena itu kita juga mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia, seperti halnya kalau bahasa Inggris itu ada TOEFL ya, bahasa Indonesia juga harus ada alat uji kemahiran berbahasa Indonesianya. Jadi nanti ketika ada orang asing yang mau masuk ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia, ya perlu dites UKBI, atau warga negara asing yang perlu sekolah di Indonesia perlu tes UKBI. Kita sendiri pengen atau ingin mengetahui tingkat kemahiran bahasa Indonesianya, ya tes UKBI gitu Mbak. Betul, berarti memang sangat dibutuhkan sekali ya Bapak untuk UKBI itu untuk kita dibutuhkan. Dan juga untuk mahasiswa asing mungkin yang mau masuk ya Pak. Mungkin seperti apa sih Pak UKBI, pelaksanaan UKBI di Balai Bahasa ini sendiri Pak? Mungkin mulai dari alur pelaksanaannya, pendaftarannya, administrasi, hingga mungkin tentang hasil ya Bapak untuk mendapatkan skor UKBI itu sendiri. Iya, jadi UKBI itu sebenarnya alat uji yang sifatnya nasional ya, jadi tidak hanya dikembangkan oleh Balai Bahasa DIY saja. Awalnya dulu tahun 2003 UKBI itu diujikan
dalam bentuk berbasis kertas, artinya dengan tes seperti biasa kita tes gitu ya, tes tertulis gitu. Tapi kemudian dikembangkan juga dalam bentuk daring ya, daring, semuanya dalam bentuk daring, tetapi daring itu juga masih sangat terbatas pada era di mana harus ditanam di laboratorium ya, sehingga orang yang uji itu harus datang ke balai bahasa atau kita datang ke tempat uji misalnya di laboratorium mana gitu, kemudian kita tanam tes itu di situ, kemudian yang akan tes juga harus datang. Nah sekarang sejak tahun 2021 setelah pandemi itu, UKBI dilaksanakan semuanya secara daring. Artinya tidak ada UKBI yang luring ya, yang kadang-kadang orang perlu datang ke balai bahasa, Pak kami mau tes UKBI di balai bahasa misalnya, tidak ada lagi. Boleh tes di balai bahasa, tetapi semua tesnya tetap harus daring. Artinya tergantung dengan perangkat dan internet tentu itu. Jadi UKBI yang sekarang kita laksanakan sejak tahun 2021 itu sudah dilaksanakan semuanya secara daring. Nah kemudian hasilnya itu karena UKBI itu daring tentu harus ada platform ya, melalui laman. Nah kalau dulu kita menggunakan domain Kemdikbud ya, ukbi.kemdikbud.go.id, sekarang sejak awal tahun tahun 2025 ini kita menggunakan domain baru ukbi.kemendikdasmen.go.id. Jadi kalau ada masyarakat atau mahasiswa atau pelajar atau siapapun yang ingin tes UKBI, tinggal kunjungi laman itu. Tinggal masuk saja, semua hal terkait dengan UKBI ada di situ. Ya, dari perihal tentang UKBI ada di situ bisa dibaca. Kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi ketika kita ada kesulitan ada di situ. Kemudian pendaftarannya ada di situ. Kemudian ketika tes juga kita ada di situ. Semuanya ada di situ. Kemudian sertifikat juga kita ada di laman itu. Sudah jadi ketika kita mendaftar UKBI, kita kan bikin akun dulu ini. Jadi bikin akun dengan ponsel dan sandi yang kita buat sendiri. Nah itu akun itu bisa kita gunakan untuk tes beberapa kali. Artinya satu akun itu kita bisa menjadwalkan beberapa kali tes. Sekarang misalnya kita jadwalkan sekarang itu sudah tes. Ternyata nilainya, skornya belum memenuhi syarat misalnya, atau belum cukup atau belum puas kita. Nanti ke depan kita bisa gunakan akun itu lagi untuk tes. Jadi nanti tes lagi, tinggal masuk akunnya, jadwalkan lagi, kita ikut tes. Kemudian selang beberapa hari, maksimal itu 14 hari kerja ya, itu sertifikat UKBI itu keluar. Ya, itu standarnya ya, tetapi kadang-kadang mungkin perlu dimaklumi juga ya. Jadi kalau misalnya tes itu paket 1, misalnya tes UKBI itu kan ada 3 paket ya. Paket pertama itu tes untuk mendengarkan, merespons kaidah, dan membaca. Paket kedua itu ditambah menulis. Paket ketiga ditambah menulis dan berbicara dari paket 1 tadi. Sehingga kalau paket 2 dan paket 3 itu, skor UKBI itu tidak langsung muncul ketika kita selesai tes, harus menunggu paling tidak sesi menulis dan berbicara itu dinilai dulu. Jadi nanti dinilai oleh tim kerja UKBI, kemudian diunggah di laman UKBI. Setelah muncul hasilnya, nanti akan diterbitkan sertifikat. Jadi sertifikat itu muncul di akun masing-masing, ya gitu. Jadi mudah kan? Mudah sekali ya Bapak, sangat mudah untuk diakses, kemudian juga untuk tahap-tahapannya juga mudah ya Bapak. Jadi sangat mudah. Kita hanya bikin akun, kemudian mengisi formulir ya. Itu wajar di mana saja ya. Kalau bikin akun,
itu kemudian kita data diri. bikinkan data diri, isi data diri situ. Data diri itu profil kan, Ya. itu juga bisa diubah. Artinya diubah itu misalnya fotonya, kok fotonya ini foto yang masih muda sekali, mau diganti yang lebih dewasa itu boleh. Kemudian mungkin alamatnya berubah, itu bisa diganti. Nomor teleponnya berubah, bisa diganti. Tapi pos L itu yang utama, pos L tidak bisa diganti. Kecuali bikin akun baru dengan pos L itu. Ya. Pos L itu yang utama. Jadi kalau kita mendaftar UKBI, sebaiknya pos L-nya pos L yang aktif, yang bisa dibuka. Jangan sampai nanti ketika kita lupa sandi misalnya, kemudian kita pengen ganti sandi, ternyata pos L kita sudah tidak aktif. Sehingga kita tidak menerima pemberitahuan sandi baru gitu. Gitu Mbak. Iya, berarti memang sudah sangat mudah diakses ya Bapak. Sangat mudah diakses. Untuk teman-teman semua. Iya. Kemudian juga banyak banget tadi manfaatnya ya. Sudah ada tahapan-tahapan untuk mengikuti ujian tes tadi. Kemudian juga di akhir ada sertifikat ya Bapak. Itu bisa digunakan ya Bapak sertifikatnya ya. Sertifikatnya bisa digunakan. Kemudian misalnya kemudahan UKBI itu tidak harus datang ya. Artinya bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di kampus, bisa di tempat manapun. Ya, kalau teman-teman yang mahasiswa bisa di kafe ya Bapak. Iya, di kafe boleh. Itu pokoknya ada sarananya, misalnya laptop atau komputer, kemudian ada internetnya yang memadai gitu. Kemudian UKBI sertifikatnya itu kan beberapa kesempatan terakhir itu bisa kita gunakan sebagai paling tidak untuk mengukur kemahiran bahasa kita itu secara personal ya. Atau kelembagaan misalnya. Bisa juga memetakan bahasa Indonesia bagi pegawai gitu, misalnya di Balai Bahasa gitu. Pegawainya diuji semuanya, diuji UKBI, nanti bisa dipetakan. Oh, kemahiran apa yang kurang, kemahiran apa yang lebih, nanti yang kurang itu bisa ditingkatkan. Mana misalnya, oh kemahiran menulisnya kurang, itu nanti ada semacam treatment gitu ya, supaya kemahiran menulisnya bertambah, itu bisa. Kemudian kalau dalam beberapa tahun terakhir itu untuk syarat beasiswa misalnya beasiswa pendidikan atau beasiswa unggulan itu salah satunya pakai sertifikat UKBI. Jadi kemudian saat ini juga ada syarat guru BIPA misalnya yang akan dikirim ke luar negeri juga perlu sertifikat UKBI. Kalau pegawai Balai Bahasa harus naik pangkat misalnya harus ikut UKBI juga. Kemudian kalau misalnya perekrutan pegawai itu juga bisa menggunakan UKBI. Banyak manfaatnya. Itu manfaat yang bisa dirasakan secara praktis. Tapi ada satu manfaat yang lebih besar. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua sebenarnya, untuk apa sih UKBI gitu. Manfaat yang lebih besar itu UKBI itu ya. Kita ini kan bangsa Indonesia ini. Jadi bangga nggak ini bahasa Indonesia? Kita kan bangga kan? Bahasa Indonesia harus dibanggakan. Ya, supaya apa ya? Memang kebanggaan itu menjadi milik kita bersama ya. Kalau kita sudah bangga, merasa memiliki bahasa Indonesia, ya ayo kita kembangkan. Nah, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ini, pemersatu dari berbagai pulau yang ada di Indonesia ini, ya ada 1.700 pulau atau berapa itu? 17.000 pulau katakanlah gitu. Kalau satu pulau itu ada satu bahasa, kita bayangkan saja berapa bahasa yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, Bang. Banyak sekali. Terus kalau kita mau datang ke Bali misalnya, kita nggak tahu bahasa Bali, ya misalnya ya ini. Terus kita mau pakai bahasa apa? Kita nggak bisa komunikasi dengan mereka. Nah, oleh karena itu tahun 1928 waktu Sumpah Pemuda itulah dimunculkan bahasa Indonesia itu untuk apa? Pemersatu bahasa kita itu. Memersatukan pulau-pulau, memersatukan masyarakat bangsa ini menjadi satu supaya ketika kita ke Mataram, ke Lombok misalnya, kita bisa bercakap-cakap dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Kita mau beli tiket di Mandalika bisa gitu misalnya. Nah kan gitu Mbak. Betul. Jadi itu manfaat yang lebih utama untuk UKBI itu sebenarnya memersatukan bangsa kita sendiri. Kita bangga berbahasa Indonesia, kita majukan bahasa Indonesia, kemudian
tujuan utama internasionalisasi bahasa Indonesia itu akan bisa tercapai. Jadi kalau kita bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ya kita bangga, Mbak. Ya, betul, sekarang bangga sudah sekali. menjadi bahasa internasional, walaupun di UNESCO ya. Ya. Jadi UNESCO sudah merestui atau meresmikan bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 10 bahasa yang digunakan dalam sidang-sidang resmi. Luar biasa UNESCO. sekali bahasa Indonesia, Ya. Bapak. Luar biasa. Tuh, berarti tadi untuk mengikuti tes UKBI bisa mengakses lamannya tadi itu Langsung ya, Bapak, akses bisa lamannya. akses lamannya. Ya. Kemudian untuk pengujiannya juga mudah sekali, ada sertifikatnya. Ya. Benar-benar peserta mendapatkan manfaatnya sekali ya, Bapak. Ya. Khususnya tadi untuk teman-teman mahasiswa untuk mengikuti beasiswa sebagai syarat ya, Bapak. Ya. Betul. Ya. Luar biasa sekali. Nah, dari uji kemahiran ini, Bapak, gimana sih? Ada standarnya nggak sih, Pak? Dalam Ada. bahasa Indonesia? Jadi standar kemahiran bahasa, misalnya Ya. Mbak mahasiswa misalnya ya. Ya. Mahasiswa itu punya standar kemahiran bahasa Indonesia unggul. Ya, misalnya unggul. Kemudian anak-anak SMA itu ini sesuai dengan pendidikan ya. SMA itu madya gitu ya. Anak SMP itu semenjana, karena ada 7 kategori dalam pemeringkatan kemahiran bahasa ya, dari terbatas sampai paling tinggi itu istimewa. Terbatas, semenjana, marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul, istimewa gitu. Yang istimewa ini yang luar biasa ya. Tetapi kita punya standar yang sudah diatur di peraturan Permendikbud tahun nomor 70 tahun 2016 ya. Di situ sudah diatur semuanya. Jadi dari jenjang pendidikan tadi sudah saya sampaikan, SMP itu semenjana, tingkat SMA dan sederajat itu madya, perguruan tinggi S1 itu unggul, kemudian S2 sangat unggul, S3 istimewa atau sangat unggul gitu misalnya. Sangat unggul ya, tidak ada ya standar istimewanya. Kemudian kalau berdasarkan profesi sama Mbak, profesi misalnya profesi sebagai guru misalnya. Guru bahasa Indonesia harus sangat unggul, guru biasa maksudnya bukan guru bahasa Indonesia minimal unggul ya. Guru bahasa Indonesia sangat unggul. Kemudian ada juga yang lain, profesi yang lain, misalnya dokter itu harus bagaimana. Saya tidak hafal semuanya, nanti bisa dilihat di Permendikbud nomor 70 tahun 2016 ya Mbak ya. Itu semuanya sudah terrekam semua. Kemudian misalnya warga negara Indonesia yang kuliah ke luar negeri gitu, atau warga negara asing yang ke Indonesia kuliah, itu harus apa? Itu ada semuanya. Nah, itu ya. Jadi itu sudah diatur semuanya, bahkan diaturnya sudah tahun 2016 di Permendikbud. Ya, Permendikbud memang, jadi memang belum diperbarui. Kemudian karena ada aturan itu, maka kita harus bisa mencapai, misalnya ini, kalau kita mengujikan kepada anak-anak SMA misalnya, atau mahasiswa kan, SMA itu kan madya gitu. Ternyata belum tercapai gitu. Madya belum tercapai, atau mungkin capaiannya hanya 50% ya, dari 100 orang yang diuji itu yang 50 mencapai madya ke atas gitu. Itu artinya apa? Ada kekurangan 50%. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan kemahiran mereka itu supaya dapat mencapai skor madya itu harus bagaimana gitu. Ada treatmentnya ya, ada ya upaya-upaya supaya mereka bisa mencapai madya. Bagaimana caranya? Ya ini tugas guru atau tugas kita, ini sama saja ya. Sebenarnya di dalam tes UKBI itu kita tidak tes UKBI itu tidak mengujikan tes hasil belajar ya sebenarnya, tapi mengujikan keterampilan bahasa kita gitu. Karena tes UKBI itu tidak mengujikan teori bahasa, tetapi yang diujikan adalah bagaimana kita bisa menangkap informasi dari bahasa Indonesia yang kita dengar, misalnya itu tes mendengarkan. Mendengarkan gitu. Kita ada pengumuman di bandara, kira-kira kita bisa menangkap isi dari pengumuman di bandara itu tidak?
kita berangkatnya pukul berapa gitu misalnya. Itu yang bisa kita tangkap. Jadi kalau misalnya pendengaran kita agak berkurang juga berpengaruh. Maksudnya pendengaran kita kurang peka atau ketika kita tidak konsentrasi, maka pendengaran kita berkurang juga kan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Nah, ketika anak-anak kita tes yang harusnya madya tadi, SMA ya, misalnya ya kurangnya di mana ini? Oh, di mendengarkan ini, tes mendengarkan yang kurang itu. Berarti bagaimana anak-anak ini berarti kurang fokus saja gitu. Bagaimana caranya meningkatkan fokus dalam tes UKBI? Nah, kita tata dulu kira-kira kalau ada masalah-masalah yang sifatnya misalnya PR-nya belum dikerjakan sehingga mengganggu konsentrasi, nah, kerjakan dulu PR-nya misalnya itu. Jadi itu cara antisipasinya. Kenapa UKBI itu tidak mengujikan teori bahasa? Kalau teori bahasa itu diujikan oleh tes yang lain, misalnya ulangan kelas gitu ya. Kalau kita di kelas ya ulangan, guru bahasa Indonesia mengajarkan ini dalam 1 minggu ini tentang kalimat misalnya, maka nanti minggu depan kita dites tentang kalimat. Kalau ini kan tidak. Kapanpun tesnya tentang itu, tentang informasi. Jadi informasi apa yang bisa kita tangkap dari UKBI? Informasi apa yang bisa kita tangkap dari hasil kita mendengar, dari kita membaca gitu. Kita bisa tidak. Nah, informasi itu juga seberapa daya tahan, daya serap kita. Misalnya ada satu pengumuman besar ini. Daya serap kita untuk menangkap informasi itu seberapa? Nah, misalnya datanya banyak ini. Yang kita tangkap berapa? Dari 10 data yang bisa kita tangkap 5 misalnya. Ini berarti 50%. Yang kita tangkap 5. Daya tahannya berapa gitu? Lama tidak ini? Jangan-jangan menyerap 5 menit kemudian sudah lupa gitu. Ini juga berpengaruh. Jadi UKBI mengukur keterampilan berbahasa, informasi yang kita tangkap, tapi dengan dalam ranah-ranah komunikasi. Jadi komunikasi kita seberapa gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu ranahnya seberapa. Kemudian kalau kita di ranah akademik misalnya biasanya lebih tinggi ya skornya ya. Karena ranah akademik itu lebih sulit ya. Tadi sudah kita belajar ya Bapak tentang seputar UKBI, gimana pertanyaan-pertanyaan tentang umumnya secara umum, bagaimana pelaksanaannya gimana untuk mahasiswa, untuk teman-teman semua. Kita nggak kerasa nih Bapak udah mau di akhir ya Bapak, di akhir sesi dari podcast ini, dari siniar ini. Tapi saya masih penasaran nih Pak, dari UKBI sendiri, dari Balai Bahasa DIY sendiri ini, apakah ada sih Pak kendala-kendala untuk pelaksanaan UKBI, mungkin dari sisi balai bahasanya atau dari pesertanya, Bapak yang mungkin pernah masuk ya dari saran-saran gitu Bapak. Kemudian gimana sih DIY ini, Balai Bahasa DIY ini untuk menanggapi hal tersebut? Ya, selama pelaksanaan UKBI tentu semua hal ya, bukan hanya UKBI itu tentu memang ada kendala-kendala, tapi segera bisa diatasi. Kita kan memiliki namanya mitigasi risiko ya. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu kita sudah mengantisipasi dengan cara yang tertentu. Katakanlah misalnya kalau yang sekarang UKBI itu berbasis daring. Tentu kendala itu di internet. Ya, ini paling banyak di internet. Atau alat. Kalau alat itu bisa kita antisipasi sejak awal ya. Artinya kalau alat kita siapkan dulu alatnya bagaimana supaya nanti lancar, ada laptop berkamera, ada headsetnya, itu kita siapkan. Jadi kita tes dulu sebelum kita lakukan tes ya. Kemudian yang internet ini kan tidak kelihatan. Jadi kalau internetnya katakanlah internetnya bagus ini, misalnya Mbps-nya tinggi, katakanlah gitu. Ngakunya seperti itu, tapi sebenarnya ada hal yang lain, walaupun Mbps kecepatannya tinggi, tapi ada latensi internet. Jadi latensi jaringan itu sering terjadi. Nah, kalau terjadi latensi jaringan, nanti ada gangguan-gangguan kecil dalam hal tes. Nah, ketika tes berlangsung, mungkin ada gangguan kecil. Nah, bagaimana mengantisipasi ini?
kadang-kadang kalau tesnya itu dalam kelas yang besar, Mbak, misalnya ada 100 orang tes UKBI bareng-bareng ini, kan internetnya harus berbagi. Iya, betul. Nah, caranya misalnya kita bagi tesnya itu dalam 2 tahap atau 3 tahap. Jadi 100 dibagi 3 misalnya, nanti tes pukul 8, pukul 10, pukul 13. Jadi nanti hanya 30, 30, 30 gitu kan. Atau dengan cara yang lain, misalnya kita sebar, jadi tidak hanya di dalam satu kelas, tapi di kelasnya itu dibagi. Di sini ada, di sebelah ada, nanti agak jauh ada juga. Supaya apa? Kalau kita misalnya di GPS itu, Mbak, pemakaian internet itu kan ngeblok merah ya kalau banyak gitu ya. Supaya tidak terjadi itu. Atau begini, kita berbagi data, artinya berbagi data itu ada yang menggunakan data pribadi, pakai data, kemudian ada yang pakai WiFi misalnya. Nah ini cara-caranya, cara-cara yang kita tempuh supaya gangguan internet itu tidak serta-merta mengganggu jalannya tes gitu ya. Kalaupun ada itu kecil gitu ya. Bisa teratasi ya. Bisa teratasi gitu. Itu saja sih Mbak sebenarnya. Iya. Nah, berarti luar biasa. Memang Balai Bahasa ini menyediakan juga ya Bapak kalau misalnya mau mereka terkendala dalam device atau dalam jaringan bisa ya Bapak datang ke sini. Ya, kita antisipasinya menyampaikan saja kepada peserta Mbak. Mereka bisa datang ke sini. Tesnya di sini juga bisa. Tetapi sebagian besar kita yang datang kepada mereka supaya mereka itu tidak usah kemana-mana. Misalnya anak sekolah ya tidak perlu keluar dari kelas, ada di kelasnya saja, tapi sebelumnya kita sampaikan alatnya ini, kemudian internetnya harus sekian. Nanti mereka sudah menyiapkan sendiri. Gitu. Memang sangat baik banget ya Bapak, Balai Bahasa ini sudah mau menjangkau juga ya Bapak untuk anak-anak di sekolah. Iya, kita jemput bola. Betul, jemput bola. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, sebagai penutup nih Bapak, mungkin ada pesan atau motivasi nih buat teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi terkait UKBI. Ya, alat UKBI itu kan alat tes ya, jadi kita manfaatkan saja semaksimal mungkin supaya alat tes ini betul-betul bisa menguji kemahiran bahasa kita. Artinya kalau kita sudah tahu, kemahiran bahasa kita sekian, kategorinya sekian, kita perlu tingkatkan ini untuk apa? Menjaga nasionalisme kita sendiri itu secara personal gitu. Nah, bagaimana caranya kita tingkatkan? Atau kita belajar lagi bagaimana kita banyak membaca. Kemudian kita tingkatkan literasinya. Itu kan bisa menjadi ukuran bagaimana kita bisa mengetahui bahasa Indonesia kita itu sebenarnya di tingkat yang mana gitu, supaya ke depan kita bisa mengantisipasinya sendiri, mau melamar beasiswa, ternyata saya belum cukup ini, maka kita belajar lebih jauh. Gitu. Berarti luar biasa sekali ya, kita sudah tahu kalau UKBI itu memang membantu kita sendiri juga bisa tahu ya Bapak standarnya, kita tuh sudah ada di tahap yang mana ya, sejauh mana walaupun kita memang fasih berbahasa Indonesia dari kecil, tapi kita harus tahu juga ya Bapak, standar kita ini sendiri sudah sampai di mana. Betul. Terima kasih banyak kepada Bapak Mulyanto atas waktunya yang sudah diberikan dan atas gambarannya juga tentang UKBI sejauh ini. Dan Sobat Bahasa dan Sastra, jika teman-teman semua mau mendapatkan informasi lebih lagi terkait UKBI dan segalanya, informasi terkait Balai Bahasa juga biasa menghubungi Siaga Bahasa di nomor 0811265430 atau teman-teman bisa lihat di layar. Oke. Nah, terima kasih Bapak, terima kasih banyak ya Mbak. Iya, terima kasih. Dan saya selaku host hari ini, saya Emanuela Intan, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.